memaparkan materi kami yang berjudul Pendidikan Islam di Kerajaan Sumatera. Saya sebagai pemateri pertama atas nama Kalbi Nur Ani dan pemateri kedua atas nama Andi Armadani. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam tertua di Nusantara. Pada abad ke-1 Hijriyah atau 7 Masehi, kawasan Asia Tenggara mulai berkenalan dengan tradisi Islam. Hal ini terjadi ketika para pedagang muslim yang berlayar di kawasan ini singgah untuk beberapa waktu. Pengenalan Islam lebih intensif, khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara, berlangsung beberapa abad kemudian. Tradisi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara dan Nusantara memberikan catatan sejarah tentang peranan bangsa Arab, Persia, dan Gujarat dalam melakukan pelayaran dan perdagangan di kawasan ini. Kehadiran mereka di beberapa pelabuhan Asia Tenggara pada tahap awal setidaknya tidak memperkenalkan kepada penduduk setempat tata cara melaksanakan ibadah Islam. Dan adapun kerajaan Islam tertua di Nusantara yaitu kerajaan Islam di Sumatera. Ada beberapa kerajaan. Yang pertama Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Perlak. Pada tahun 173 Hijriah, sebuah kapal layar dengan pimpinan Mahkota Khalifah dari Teluk Gambai, Gujarat, berlabuh di Bandar Perlak dengan membawa kira-kira 100 orang anggota dako yang terdiri dari orang Arab, Persia, dan Hindia. Mereka menyamar sebagai awak kapal dagang dan Khalifah menyamar sebagai kaptennya. Maka Khalifah adalah seorang yang bijak dalam dakwahnya, sehingga dalam waktu kurang dari setengah abad raja dan seluruh rakyat kemewurahan Perlak yang beragama Hindu Buddha dengan sukarela masuk agama Islam. Selama proses pengislaman yang relatif singkat, para anggota dakwah telah banyak menikah dengan wanita Perlak. Di antaranya adalah seorang anggota dari Arab suku Quraisy menikah dengan puteri istana kemewurahan Perlak yang melahirkan putra Indo-Arab pertama dengan nama Said Abdul Aziz. Dan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi, kerajaan Islam Perlak diproklamasikan dengan raja pertamanya adalah putra Indo-Arab tersebut dengan gelar Sultan Alauddin Maulana Aziz Shah. Pada waktu yang sama, nama ibu kota kerajaan diubah dari Tiandor Perlak menjadi Bandar Khalifah sebagai kenangan indah kepada Khalifah yang sangat berjasa dengan membudayakan Islam kepada bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dimulai dari Perlak. Dan kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai juga dikenal dengan Samudera Pasai dan Samudera Darussalam adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Seumawe, Aceh Utara sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelak Malik As-Saleh pada sekitar tahun 167. Raja pertama bernama Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Malik At-Tahir. Kesultanan Samudra Pasai juga tercantum dalam kitab Rihlah Ilal Masyriq atau pengembaraan ke timur, karya Abu Abdullah Ibnu Battuta pada tahun 1304 sampai 1368. Musafir Maroko yang singgah di samudera pada tahun 1345. Ibnu Battuta bercerita bahwa Sultan Malik As-Sahir di negeri Sumatera menyambutnya dengan penuh keramahan. Menurut Ibnu Battuta, penduduk Sumatera atau Samudera menganut mazhab Syafi'i. Dan kerajaan Samudra Pasai berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Pada tahun 1521 kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis yang menduduki selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1524 Masehi dianeksasi oleh Raja Aceh Ali Mughayat Shah. Selanjutnya kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh
Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Dan kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-15 atau 1496 Masehi. Pendirinya adalah Ali Mughayat Shah. Di awal-awal masa pemerintahannya, wilayah Kesultanan Aceh berkembang hingga mencakup Dayak, Pedir, Pasai, Deli, dan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mughayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin yang hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1568. Kesultanan Aceh mengalami masa keemasan dan masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Kejadian ini dilukiskan dalam La Grande Encyclopedia pada tahun 1582. Bangsa Aceh sudah meluaskan pengaruhnya atas pulau-pulau Sunda terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta atas sebagian tanah semenanjung Melayu. Dan selain itu, Aceh juga melakukan hubungan diplomatik dengan semua bangsa yang melayani Lautan Hindia. Pada tahun 1586, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan amanda yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Malaka dan semenanjung Melayu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 yang akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya yang bernama Qalbi Nurani. Langsung saja yang membahas bagian A. Dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang bagian B, yaitu model pendidikan Islam di Kerajaan Sumatera. Ada dua. Yang pertama, pendidikan informal. Pada tahap awal pendidikan Islam berlangsung secara informal, di mana para mubalik memberikan contoh-contoh teladan dalam sikap hidup mereka sehari-hari, sehingga masyarakat yang didatangi menjadi tertarik untuk memeluk agama Islam dan mencontohi perilaku mereka. Setelah masyarakat Muslim terbentuk pada suatu daerah, maka yang menjadi perhatian pertama adalah mendirikan rumah ibadah, masjid, sebagai tempat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat Jumat dalam sekali seminggu dan 2 kali setahun dilaksanakan, yaitu sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Selain masjid, ada juga tempat ibadah yang disebut dengan langgar. Bentuknya lebih kecil dari masjid dan digunakan hanya untuk tempat sholat 5 waktu. Dengan berdirinya masjid, para mubalik juga menggunakan sebagai tempat melaksanakan berbagai kegiatan, baik kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, termasuk kegiatan pendidikan. Bahkan kegiatan pendidikan yang berlangsung di masjid dan masih bersifat sederhana, kala itu sangat disarankan oleh masyarakat Muslim. Maka tidak mengherankan apabila mereka menaruh harapan besar kepada masjid sebagai tempat yang bisa membangun masyarakat Muslim yang lebih baik. Awal mulanya, masjid mampu menampung kegiatan pendidikan yang diperlukan masyarakat. Namun, karena terbatasnya tempat dan ruang, mulai dirasakan tidak dapat menampung animo masyarakat yang ingin belajar. Maka dilakukanlah sesuatu pengembangan atau pembangunan secara bertahap hingga berdirinya suatu lembaga pendidikan Islam yang secara khusus berfungsi sebagai sarana untuk menampung kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan-tuntutan masyarakat saat itu, seperti surau dan pesantren. Kemudian kedua yaitu surau. Di Sumatera Barat, terutama di Minangkabau, dikenal seistilah surau. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Surau diartikan sebagai tempat umat Islam untuk melakukan ibadah, bersembahyang, mengaji, dan lain sebagainya. Kemudian surau sudah dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam. Namun istilah ini sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Hanya saja surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tua yang usur. Kemudian fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam, hanya saja berfungsi keagamannya semakin penting yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin dan ulakan pada Pariaman. Beliau menuntut ilmu syariat pada Syekh Abdurrauf di Aceh pada tahun 1100 Hijriah atau 1680 Masehi. Ia pulang ke Ulakang membangun surau dan mengajarkan ilmu syariat. Pada masa ini, eksistensi surau di samping sebagai tempat salat juga digunakan Syekh Burhanuddin sebagai tempat mengajarkan ajaran Islam, terutama tarekat atau suluk. Kemudian sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halaqah. Materi yang diajarkan pada awalnya masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Di samping ilmu-ilmu keislaman yang lainnya seperti keimanan, akhlak, dan ibadah. Selain itu, untuk tingkat atas mulai diajarkan ilmu tajwid dan lagu, tadarus, lagu kasidah, dan mengaji serta kitab-kitab ibadah. Kemudian sistem pendidikan. Sistem pendidikan di surau banyak kemiripan dengan sistem pendidikan di pesantren. Murid tidak terikat dengan administrasi yang ketat. Syekh atau guru mengajar dengan metode bandongan dan sorongan. Murid yang berpindah ke surau lain apabila sudah merasa cukup memperoleh ilmu di surau terdahulu. Dari segi mata pelajaran yang diajarkan di surau sebelum masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada awal abad ke-20 adalah mata pelajaran yang berbasis kepada kitab-kitab klasik. Kemudian ada beberapa pada tahun 1803 tiga orang putra Minangkabau, yaitu Haji Piobang dari Agam, Haji Miskin dari Pandesikek, dan Haji Sumanik dari Batu Sangkar pulang dari Mekah. Tokoh-tokoh Islam tersebut itu juga ingin memperbaiki beberapa adat Minangkabau yang menyimpan dari agama Islam. Tiga orang tokoh ini sangat berpengaruh oleh paham Wahabi setelah melihat dan menyaksikan sendiri pertumbuhan dan perkembangan Wahabi tersebut sewaktu masih berada di Mekah. Kemudian dari beberapa pembaruan ini nantinya melahirkan ulama-ulama besar, mendirikan surau yang terkenal diantaranya Surau Tanjung Sungayang, Surau Parabek, Surau Padang Jepang, Surau Jembatan Besi Padang Panjang, Surau Candung Basok Bukit Tinggi, Surau Jaho Pada Panjang, Surau Tengah Sawah Bukit Tinggi, dan Surau Tabat Gadang Padang Jepang. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.